sama seorang, kalau disuruh makan makan, jangan menolak. Nah dari situ tuh akhirnya dia balik lagi ke situ, bilangnya pas lagi makan. Dari tahun berapa udah ada tradisi Bali itu gimana makan bareng? Makan bareng kalian dulu. Tahlilan berbuta makan. Tahlilan makan berbuta. Berbut gitu. Emang mesti berbut kan? Nggak tahu, saya juga nggak tahu juga itu. Apa emang mesti berbut atau emang gimana? Petilasan keramat benda itu. Iya, iya. Gimana Ustaz Rahmat, kira-kira Barit itu pernah dengar nggak tradisi Barit? Iya, kalau tradisi Barit mau Cirebon itu tradisinya para wali sanga, wali songo. Oh, iya. Jadi kalau Cirebon itu dulu Sunan Gunung Jati itu untuk mengislamkan masyarakat khusus Cirebon itu sangat susah. Di tradisi di Cirebon itu dari setiap malam Jumat itu, terutama Jumat Kliwon, mereka kumpul di perempatan gitu kan. Jalan. Iya, di jalan kalau setiap perempatan itu pasti mereka kumpul. Karena belum ada masjid tadi itu. Belum ada masjid. Belum ada masjid dan itu mau menjelang maghrib. Dan dulu perempatan nggak sampai sekarang. Karena jalan kaki doang kan. Iya. Makanya Lagi para wali Iya. itu gimana caranya ya Sunan Gunung Jati itu supaya anak-anak kecil itu ibu-ibu bapak-bapak itu ke masjid. Oh. Nah, jadi beliau sendiri yang mimpin doanya seperti ini. Jadi kalau awal-awalnya kan doanya biasanya para buat zaman dulu doanya dari bahkan nggak pakai bahasa Arab. Tapi begitu wali Sunan Gunung Jati datang, dia pakai bahasa Arab, tahlilan. Iya. Tadi yang dipakai dari tahlilan. Begitu udah semua, yuk kita ke masjid, kan udah pada makan semua nih. Gitu. Jadi masjid itu sejarahnya. Oh, berarti sejarahnya itu untuk mengajak, Iya. diajak seneng-seneng dulu lah. Iya, kan kalau langsung masjid kan nggak mau tuh. Heeh. Pinternya begitu. Caranya gitu, udah Iya. seneng, mereka udah makan kenyang. Ayo sekarang kita ke masjid tuh. Nah, iya, udah makan kita nih, udah makan secara jasmani. Sekarang kita rohani gitu. Oh iya. Sejarahnya kalau di Cirebon. Oke. Sama ya. Kita juga gitu ya. Berarti ada kemungkinan nyambung ke. Iya, kalau benda itu kan dari nama Cirebon. Artinya Paling tua itu namanya benda. Jadi benda itu ibarat jimat. Benda itu kan dari jimat. Jadi paling tertua di Cirebon itu pasti namanya benda. Jadi jimatnya kekuatan yang tertua di tanah Cirebon itu benda. ada pesantren benda kerep. Iya, benda kerep itu. gitu. Oh, ya. Jadi itu benda itu persis sekaya di di daerah Banten itu Baduy. 40 orang nggak lebih dari 40 orang. Jumlahnya 40. 40. Bukan 41 ya, 40. Bukan 40. Mau ke sufi, tasawuf apa yang biasa yang modern. Iya. Ya, kalau paling modern kan ada buntet gitu kan, Iya. pesantrennya. Ada babakan, Panciwaringin. Satu lagi kan ada namanya kan di Empek. Nah, itu 3. Tapi kalau kita pengen terserah tasawufnya ke situ. Oh iya. Dan Habib Lutfi ke situ. Iya. Buya Dimyati ke situ. Iya. Nah, termasuk Guru Sekun situ juga. Iya. Nah, jadi nyambung, makanya benda itu tempat-tempat sejarah gitu. Jadi benda itu istilah-istilahnya tempat keramat. Makanya di situ tuh nggak bisa sembarang orang masuk. Oh, iya. Jadi kalau orang bukan orang kita masuk tuh muter dia, nggak bakal bisa nyampe. Benar. Oh. Ada di Bunda itu orang Iya. orang Jawa. Orang Jawa nih mungkin dia merasa nggak tahu, dasar juga nggak tahu. Jadi dia permisi sama kita nih, orang-orang kita. Sampai sekarang akhirnya stres. Oh iya. Emang di Bunda itu banyak macam-macam dah istilahnya. Istilahnya adanya Iya. Ada di semua orang itu sama gitu. Ya, jadi ada kepercayaan tradisi lokal lah ya. Di lokal seperti itu. Jadi memang adab. Jadi ada orang Jakarta nih ceritanya, minta tolong sama Kiai Benda. Iya. Yang dulu terkenal namanya kan Kiai Soleh. Sebenarnya tuh bukan Kiai Soleh, cuma karena orang tuh nggak tahu tuh yang jadi pendiri di situ tuh istilahnya tetua Kiai di situ itu namanya siapa nggak ada yang tahu. Tuh kalau ngomong siapa jenengan namanya Kiai Soleh. Padahal mah bukan nama sembarangan. Oh. Bukan nama sebenarnya gitu. Jadi biasanya nama saking solehnya dari namanya Kiai Soleh. Iya. Itu turunan langsung turunan dari Pangeran Cakrabuana. Nah, jadi itu benar-benar turunan banget. Nah, ceritanya kan orang Jakarta tuh minta tolong gitu kan. Dia punya utang banyak banget, nggak hitung lah utangnya gitu kan. Iya. Jadi dia minta tolong ke Kiai Soleh itu ya
kalau saya berhasil, insya Allah lah gitu, kita apa kiai gitu. Kata kiai kita nggak usah. Nah tiba-tiba hitungan hari aja tuh, jalannya tuh dia dapat apa gitu. Nah akhirnya dia ngasih harga Mercy. Itu tahun 84 lah, kejadian itu tahun 84. Nah begitu ini kan didatengin tuh, Mercy itu langsung kan dia datang ke kiai, ini saya ngasih Mercy. Buat apa? Kata dia. Di sini mah nggak perlu, orang sini nggak ada yang perlu kemana-mana, di situ aja. Nah, kalau masuk ke sana ada tempat. Jadi di sebelum masuk ke kampung itu tuh ada tempat kayak model kayak lah, tempat kayak lapangan bola gitu. Iya. Dari 84 sampai sekarang itu mobilnya jadi ada. Oh, nggak pernah dipakai. Sampai sekarang. Beliau aja, itu beliau itu. Iya. Jadi pencetak ulama-ulama sufi ya kalau di Jawa Barat ya. Termasuk kayak jungan yang di Jogja, Cianjur Selatan itu. Iya. Desa TV, Intinya, iya itu semua. Semua pasti. Iya pasti. Orang Abu Yadimiati aja ya. Waktu saya kesan ngomong, kamu dari Cirebon kalau mau ke sini, walaupun ada turunan saya, tetap wajib ke saya harus ke silaturahmi ke Bunda Kerap dulu karena saya ngaji sana 2 tahun. Iya. Itu adatnya beliau. Jadi yang dipakai walaupun kita ini bisa surat tetap aja. Ya saya suruh balik lagi tuh. Ke Cirebon, minta izin ke sana baru gitu mau apa? Iya. Gitu tradisinya. Iya kalau itu adabnya ya. Walaupun kita mau apa itu apa aja kalau ini hebatnya ya. Kayak waktu yang Sunda itu setiap orang belajar sama beliau, belajar ngaji apa? Kamu di kampung siapa yang ngajarin ngaji? Mana si A? Kamu pulang dulu minta izin. Itu loh. Tapi dilihat itu. Makanya saya waktu Dadang waktu itu lagi ngomong saya mau ke Bagi Dimiati. Apaan? Ya udah, nanti buat aja dari saya gitu. Nah, terus dia ngomong pas sampai di sana, baik gurunya siapa kan di Bogor, saya lupa nama guru. Balik lagi. Terus alhamdulillah diizinin 3 bulan. Begitu udah 3 bulan mau apa lagi kayak di sini gitu kan. Dadang mau apa lagi? Enggak, saya minta ridonya aja. Kalau gitu pulang. Kirim pesantren, nah itulah kita Dadang. Pesantren Mutazam caranya kita Dadangnya gitu. Ya, jadi kan barit tadi udah disebutkan ya, dijelaskan. Sekarang kalau benda sendiri gimana, Ustaz? Kalau benda itu kan udah tempat keramat lah ya. Jadi kalau di Jawa Barat itu kata guru saya memang pusatnya memang di Benda Kerap itu. Jadi semua orang-orang alim tuh pasti gitu dan bergurunya ke Benda Kerap itu. Jadi ulama-ulama benar-benar ulama karismatik ya, ulama-ulama zaman dulu gitu. Ini yang menarik karena di beberapa tempat petilasan yang saya pernah itu ada pohon benda. Karena gini, kita tahu kiai zaman itu suka sekali sesuatu bisa simbol. Barusan nasi goreng udah apakah simbol adanya pohon benda ini menjadi suatu simbol nasi goreng, tanda minumnya jahe, tepatnya sesepuh minumnya jahe ya. Kalau menurut saya nih ya, saya juga pernah dulu nanya ke Pak Ustadz, kok banyak itu istilahnya di daerah ini nama benda. Itu benar, beliau itu memang dakwah beliau. Kanjeng Sunan Iya, juga. kemana-mana. Berarti kalau bendanya ibaratkan beliau pernah ke sana. Iya, petilasan. Petilasan. Jadi pernah beliau tuh kalau udah kemana-mana itu pasti itu udah nama benda. Oh iya. Namainya gitu. Baik, Pernah ke sana. itu nama tempat ataupun ada pohon yang ditanam. Iya, pohon benda nah, yang sama kayak Pengarang Diponegoro. Iya. Pengarang Diponegoro itu pasti lambangnya itu kan sawo, Iya, sama gitu. Di kita juga di Gunung Jati sama. Pohon benda tadi ya. Iya, Cakrabuana itu Sama aja pada sama aja sih. Ada pohon bendanya juga. Ciri khasnya. Berarti beliau tuh udah pernah ke sana gitu. Iya. Intinya gitu, beliau tuh udah pernah ke sana. Udah pernah ke sana ya. Iya, betul. Lagi ada benda, benda itu ada benda. Iya. Dulu bendanya 5 orang nggak perlu. Oh iya. So, beliau kan gini ya, kalau dilihat dari sejarah setelah nikah sama ratu yang di Banten, karena Kaunganten kan ya, kan punya anak namanya Sunan Sanuddin. Iya. Nah, itu baru tuh dari Banten itu kan ke Batavia ke sini. Oh ya, perjalanan Nah, itu. Perjalanan dari Banten menuju ke Cirebon. Nah, itu. Bisa jadi mampir ke beberapa tempat, Nah, lokasi tempatnya. diantaranya di Iya. Depok. Ini bisa jadi jalurnya juga. Betul. Iya kan? Bisa. Tempat-tempat Iya. keramat. Karena dulu zaman beliau kan jalan itu nggak kayak sekarang Jalan. kayak ini ya. Jadi benar-benar beliau berjalan. Iya. Jalan. Hampir sementara saya mampir. Iya. Balik. Iya. Saya yakin itu. Kalau mau diprediksi ya. Karena Atau kata guru saya juga begitu. Sambil berdakwah ya. Iya, sambil berdakwah. Jadi apa namanya perampok itu ya, pimpinan perampok. Seperti itu dulu apa deh. Ya gimana? Ya.
Mengenai baritan lagi. Baritan ya, Iya, baritan. masalah baritan. Dulu Sunan Gunung Jati kan selain ke daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Cirebon juga. Ya. Nah, ceritanya mau mas ke Cirebon itu Makanya Sunan Gunung Jati. iya, Sunan Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Kalijaga, ya. Dia kan pengen silaturahmi gitu kan. Iya. Tapi masih belum bergerak Sunan Gunung Sunan Kalijaga. Tiba-tiba kan dia penasaran gitu kok. Iya. Saya udah belajar ilmu gitu, Penemukan Nura kan hebat ya kan, belajar ilmu. Termasuk udah pernah juga ke guru-guru beliau itu kan Sunan siapa Muria ya kalau nggak salah ya, Sunan Derajat. Sunan Bonang. Ya Sunan Bonang. Sunan Bonang, Iya, anaknya. Sunan Bonang. Nah, jadi sebelum kan setiap balik kan ada semacam kayak wisuda gitu ya. Ya. Nah, sebelum wisuda itu dites itu ke Cirebon. Aku gimana caranya? Karena kan kalau istilah di kita Cirebon itu wali yang paling tertua adalah Sunan Gunung Jati. Karena kenapa di Wali Gunung Jati dulu ada sejarahnya. Jadi para wali 9 itu diundang rapat di Gunung Cermai. Yang di Cirebon itu Gunung Cermai. Itu semua pakai di luar nalar kita semua ya, pakai karomah semua. Nah, semua wali itu semua datang gitu, ada yang pakai nusuk, ada yang pakai kuda, datang. Tinggal wali satu yang belum datang, Sunan Gunung Jati. Nah, kan pada nanya tuh semua para kita diundang sama tuan rumah, tuan rumah nggak ada gitu kan. Tiba-tiba Pak dari kawah itu keluar Sunan Gunung Jati, Assalamualaikum. Nah, itulah yang zaman. Makanya kalau kepercayaan kita orang Cirebon, wali tertua, ratunya para wali, rajanya para ya Sunan Gunung Jati, di situ Maksudnya sejarahnya. Dari sisi nasab kali ya. Iya, bisa dari Tuanya nasab. jadi Memang dari segi karomahnya juga dari dia sisi memang usia. Iya, Kan beda lagi. Iya, segi karomahnya. Nah, itu versi kita Cirebon ya gitu ya. Versi kita Cirebon. Versi Cirebon. Iya, kembali ke itu yang tadi Sunan Sunan Kalijaga. Jadi beliau diutus sama gurunya ke Cirebon gitu ya. Nyampe di Cirebon itu ada semacam baritan. Cuman dilalahnya di baritan belum didatengin sama Sunan Gunung Jati, misi baritan masih khas tradisional gitu. Artinya misi-misi agama nenek moyang lah. Kan didatengin hebatnya tradisinya orang-orang di Jawa di sana kan halus-halus ya. Jadi kalau ada tamu itu, yuk monggo silakan gitu, yuk. Pas sampai kan datang dari jauh, yuk kita baritan di sini, kita kumpul katanya bareng gitu. Tapi karena Sunan Kalijaga lagi puasa dia nolak. Karena dia selama perjalanan itu dari Jawa Timur sampai ke Cirebon tuh puasa dia. Sebelum menemuin Sunan Gunung Jati kan, akhirnya mohon maaf ya saya puasa. Mas nggak apa-apa di Batan ini kan puasa sunat, bukan puasa wajib gitu. Kalau bisa di Batan nggak mau dia. Nah begitu dia nggak mau tuh, dia kan jalan tuh. Jadi melewati orang yang tadi baritan itu, kurang lebih 1 kilo tuh dikeroyok dia, sama orang tuh. Begitu dikeroyok datang kan gurunya dalam ada bisikan. Nah itulah kalau sehebat apapun ilmu kamu, sehebat apapun kalau tradisi lokal nggak digunakan begini. Jadi intinya kalau kita ada bertamu sama seorang, kalau disuruh makan, jangan menolak. Nah baru situ tuh, akhirnya dia balik lagi ke situ, dilalui pas lagi makan. Jadi makan bareng tuh, jadi bukan besar gitu. Jadi itu balik ke situ hebatnya gitu. Padahal mesti pakai tradisi Jawa itu, nggak ada pakai bahasa Islam. Tapi kan mesti tajam itu ya, itulah. Intinya gini, di mana bumi diikat, disitulah Dan tunjuk, nah itu di sini. Iya. Itu ada sejarahnya ya. Sopan santun dan menyesuaikan. Dua ciri khasnya kalau dia udah pernah ke situ apa? Istilah jadi tempat itu ada nama benda atau ada pohon bendanya. Iya, ciri khas sana lah orang Ciri khas. Iya. Jadi Kalau ada bunda saya ada bundanya. Masih ada bundanya. alhamdulillah kita dapat satu wawasan baru terkait dengan istilah nama daerah yang ada menggunakan kata benda atau pohon benda itu sendiri yang ada di beberapa tempat di kota Depok itu. Gitu ya. Terima kasih. Jangan gitu. Jadi ini kita pentingnya kenapa kita harus tempat-tempat petilasan, tempat-tempat keramat ini, termasuk makam-makam para sesepuh dan makam itu jaga kalau kita ya jangan, supaya orang tidak hanya kalau bahasanya itu kan syariat loko ya, gitu. Tidak hanya sekedar syariat, jadi merupakan sebaliknya hakikat aja sama saya kita coba ya sih siasat kalau tidak tepat ya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Ada lagi cukup Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.